pengelolaan obat dan PMHP, poin pertama. Terus yang kedua itu di pelayanan farmasi klinik. Nah, di pengelolaan obat dan PMHP, yang disebut obat itu itu panjang. Jadi kalau kalian baca di Permenkesnya, itu disebutkan bahwa obat itu adalah komponen atau bahan aktif yang digunakan baik dari pencegahan sampai pengobatan. Nah, vaksin ini termasuk bagian dari obat karena dia sebagai pencegahan. Makanya tuh vaksin ini termasuk bagian dari tanggung jawab farmasi, terutama apoteker ya. Kan apoteker itu sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian di puskesmas. Nah, kuncinya kalau kita itu memanage vaksin, itu vaksin ini istimewanya dia ada disimpan di suhu buku sampai apa suhu dingin ya, 2 sampai 8 derajat. Tapi vaksin itu punya karakteristik masing-masing. Jadi ada yang dia itu sensitif beku, ada yang sensitif panas. Yang dimaksud sensitif beku itu, dia itu kalau kena suhu beku, dia langsung rusak. Kalau dia sensitif panas, kena panas dikit, dia langsung rusak. Kuncinya itu. Nah, sebenarnya yang paling gampang dihafalkan itu vaksin yang sensitif panas, karena vaksin yang sensitif beku itu banyak macamnya. Sedangkan sensitif panas itu biasanya cuma 4 ini aja. Kecuali nanti kalau ada vaksin baru ya. Biasanya vaksin vaksin baru dia lebih sensitif beku. Nah, vaksin apa sih yang sensitif panas? Itu biasanya vaksin yang dibikin dari virus atau bakteri hidup yang dilemahkan. Jadi nanti kalau kalian belajar teknologi pembuatan vaksin, ada macam-macam. Jadi ada yang cuman bagian dari vaksin, bagian dari bakteri atau virusnya, misalnya apa? Protein apa gitu yang bisa mengenali apa bakteri atau virusnya. Nah, itu biasanya di vaksin sensitif yang suhu beku. Nah, kalau yang sensitif panas ini adalah bakteri atau virus yang dilemahkan. Jadi dia masih utuh, tapi cuma dilemahkan. Jadi kekuatannya nggak sama kayak yang yang apa itu namanya? Yang beredar di lingkungan kita. Dia lebih lemah intinya. Jadi kita itu membangun sistem imun dari virus atau bakteri yang lemah. Itu yang sensitif panas. Cuman ada 4 ini aja biasanya. BCG, polio, atau campak. Campak atau MR ini biasanya jadi satu sih. Measles and rubella. Nah, ini nanti itu ada kaitannya sama kalian penyimpanan di chillernya. Tadi kan di studi kasusnya ada disebutkan chiller dometik ya. Chiller dometik. Bentar, aku tadi lihat apa? Chiller dometik. Tadi ada yang sempat ngasih chiller dometik ya. Ya wes ini dulu aja nggak apa. Nanti kita bahas tentang chillernya. Nah, kalau kalian itu udah tahu, misalnya terima obat nih, terima obat, terima vaksin. Oh, ini vaksinnya sensitif panas atau sensitif beku. Kalau dia sensitif beku, jangan ditaruh di dekat evaporator atau pendingin chillernya. Paham maksudnya ya. Jadi chiller itu macam-macam dia walaupun bentuknya kotak, tapi ada yang pendinginnya di tengah, ada yang pendinginnya di pinggir, ada yang pendinginnya di bawah. Nah, itu nanti jadi kunci kalian untuk meletakkan si vaksin-vaksinnya. Jadi untuk vaksin yang sensitif beku nggak boleh ditaruh di dekat pendinginnya. Taruh di yang paling jauh sama pendinginnya. Yang boleh ditaruh di dekat pendinginnya adalah vaksin yang nggak sensitif beku atau sensitif panas. Jadi cuman BCG, polio, sama campak yang boleh ditaruh di dekat pendinginnya. Jadi kalau sewaktu-waktu terjadi penurunan suhu, setidaknya vaksin sensitif beku itu nggak yang paling beku banget gitu ya. Oke, terus aku mau bahas di PVM tadi udah dibahas ya di ting 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 ting. Oh, belum. Oh, dari ini dulu deh.
Mana ini? Halaman 9 coba deh. Turun di penyimpanan vaksin. Turun lagi deh, sorry, sorry. Nah, ini. Di penyimpanan vaksin. Nah, ini kalau kalian lihat, rantainya, rantai dinginnya vaksin itu biasanya diproduksi di industri vaksin. Kalau di Indonesia itu yang paling besar di Bio Farma ya, di Bandung. Ya benar Bio Farma ya. Punyanya Indonesia yang produksi vaksin biasanya Bio Farma. Tapi kalau misalnya kapasitas produksinya Bio Farma ini nggak mencukupi kebutuhan nasional atau mungkin apa itu namanya, dia belum mampu memproduksi vaksin, terpaksa harus impor dari negara lain. Ada yang dari Cina, ada yang dari India, ada yang dari Eropa gitu ya. Nah, pengadaan vaksin itu langsung dihandle sama pemerintah pusat atau bisa diwakilkan di provinsi. Biasanya provinsi ini udah terima anggaran, ada yang bisa pengadaan sendiri atau bisa pengadaan langsung dari pusat Kementerian Kesehatan ya. Nah, dari provinsi itu kalau kalian lihat bisa di zoom deh. Minta tolong di zoom. Nah, lagi di zoom lagi. Nah, ini ya, ada di notis polio atau OPV. Itu ada yang benar-benar dikirimkan dari provinsi ke kota itu dalam kondisi beku atau minus 15 derajat sampai 25 derajat. Itu tadi ya, karena apa? Karena polio adalah vaksin yang sensitif panas. Jadi dia nggak masalah kena beku. Dia masalahnya malah kena panas. Jadi dia untuk meningkatkan apa ini namanya lifetime vaksinnya, dia nggak apa-apa ditaruh di beku dari provinsi sampai kota, boleh disimpan di beku. Nanti waktu masuk di puskesmas, dia cukup disimpan di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Tuh. Soalnya kenapa di puskesmas nggak di beku? Karena kita nggak punya fasilitas yang beku. Jadi kita nggak punya room atau chamber yang bisa menyimpan polio ini dalam beku. Ini sama halnya kayak vaksin Cervix, HPV. Dulu vaksin rotavirus itu hanya diberikan, diberikan, apa itu, diakses oleh perempuan-perempuan dewasa biasanya, karena vaksinnya mahal sekali. Suntik itu hampir di antara 500 sampai 1 jutaan per sekali suntik, dan itu satu orang bisa 2 kali atau 3 kali tergantung jenis vaksinnya. Salah satu vaksin mahal. Nah, di tahun 2024 ya, kalau nggak 23, itu pemerintah mulai mencanangkan vaksinasi HPV untuk anak-anak kecil, perempuan aja, kelas 5 sampai kelas 6 SD. Nah, itu panjang ya, kenapa sampai pemerintah membuat kebijakan perlu divaksin serviks untuk anak-anak SD dan kelas 5 sampai kelas 6. Itu nanti kalau kalian mau belajar gitu, biasanya ada di farmakoekonomi. Itu nanti ada hitung-hitungannya berapa sih beban negara kalau misalnya mengcover vaksinasi serviks dan dibandingkan sama beban negara untuk mengobati orang-orang yang kena kanker serviks gitu. Jadi dia mending mana nih? Kan sekarang ada hubungannya sama pembiayaan BPJS kan. Kalau misalnya pembiayaan vaksin itu walaupun mahal, tapi dianggap lebih ekonomis daripada membiayai orang-orang yang kena kanker serviks, biasanya pemerintah akan lebih memilih untuk membeli vaksin itu untuk mencegah agar penderita kanker serviks di Indonesia itu nggak makin banyak. Itu ya. Oke, terus ini ada di hepatitis B. Hepatitis B ini di Bides atau bidan desa itu boleh di suhu ruang, tapi kalau di puskesmas kota biasanya jarang untuk mendistribusikan hepatitis di bidan desa. Ada beberapa, tapi biasanya nggak banyak. Biasanya untuk pasien yang membutuhkan vaksinasi bisa ke puskesmas atau mungkin ada bidan yang ditunjuk langsung atau diberi kewenangan tapi nggak banyak. Dia bisa menyimpan hepatitis di suhu ruang. Itu. Ini ada masa lifetime-nya ya. Dari provinsi itu sekitar 2 bulan sampai 1 bulan
Di kota juga sekitar 1 bulan, 1 bulan. Ini puskesmas atau pusu cuma 1 bulan. 1 minggu bisa juga 1 bulan, 1 minggu. Jadi karena lifetime-nya vaksin itu nggak panjang. Oke, kita bahas lagi turun deh. Suhu penyimpanan di aplikasi Smile. Iya. Jadi, apa itu Smile? Smile ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk memonitor ketersediaan vaksin di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Jadi kalau kita tugasnya di tiap puskesmas harus stok opnam semua vaksin yang ada di puskesmas, stoknya harus sama-sama di Smile ini. Nanti di awal bulan Kementerian Kesehatan itu akan minta datanya, kayak narik data gitu, lihat stoknya di seluruh kabupaten kota aman atau enggak. Biasanya yang paling apa itu ya? Yang paling getol untuk mengingatkan seluruh puskesmas untuk update stok opnam itu dari provinsi. Provinsi harus memastikan seluruh kabupaten kota itu puskesmasnya update stoknya, baru nanti di awal bulan kementerian akan membuat apa ya analisa dari hasil keseluruhan stok di seluruh kabupaten kota itu aman atau enggak. Kalau misalnya kurang stoknya dia akan beli lagi ke Bio Farma atau ke produsen lain. Gitu ya. Nah di Smile ini yang bisa minta tolong di zoom deh. Zoom lagi. Kelihatan nggak ya itu ya? Ih, ah, ada warna biru rendah, tinggi, dan normal. Oke, kalau biru itu di bawah ambang batas mengindikasikan suhu penyimpanan vaksin di bawah ambang batas 2 derajat. Kalau merah di atas ambang batas 8 derajat. Kalau hijau 2 sampai 8 derajat. Kalau abu-abu tidak diketahui. Nah, nanti kalau kalian lagi PKPA di puskesmas, ya minta tolong tanya ke apotekernya di sana. Hampir semua smell ini dipegang oleh apotekernya, walaupun ada beberapa puskesmas yang smell ini didelegasikan ke asisten apoteker. Nah, nanti kalian minta tolong, Bu atau Pak, boleh lihat isinya aplikasi Smile itu kayak apa gitu. Ya, nggak apa-apa. Nanti kan karena kalian itu kesempatannya cuman berapa minggu? Kalian 2 minggu atau 4 minggu ya di puskesmas ya bakalan ya. Sekitar berapa deh? Udah ada yang tahu jadwalnya berapa lama di puskesmas? Ada yang tahu? Ada yang 2 minggu, ada yang 4 minggu gitu. Aku agak lupa UMM berapa ya? 4 minggu apa 2 minggu? Ya wes nanti pokoknya kalau kalian di puskesmas tanya, ini kalau vaksin dilaporkan di Smell itu gimana caranya gitu, terus isinya apa gitu. Nah, salah satu di bagian Smell ini ada namanya aset. Aset itu berisi beberapa chiller, oh harusnya bukan beberapa, semua asetnya. Jadi mulai chiller, cold box, termometer, terus apa lagi ya? Hmm, termometer itu bisa yang apa itu kayak Logitech, ada yang Freestyle, pokoknya semua perangkat yang terkait sama pengelolaan vaksin itu di-report di situ. Nah, untuk chiller yang Logitech-nya itu nyambung sama internet, jadi bisa memantau suhu 24 jam, itu biasanya di Smell ini kelihatan. Jadi, sewaktu-waktu misalnya kayak aku di rumah gini ya, terus tadi kok kayaknya aku tadi habis ngeset skala termostatnya atau termometernya ya. Nah, itu bisa dicek. Kalau misalnya tadi siang aku nurunin suhu sekian bar gitu, sekian bar, sekian derajat. Nah, itu nanti dicek waktu di rumah. Oh, suhunya masih masuk nih, masih 2 sampai 8 derajat. Nanti malam dicek lagi, masih masuk apa enggak gitu. Nah, kalau di kasus tadi, karena dia itu udah banyak, kapasitasnya sudah banyak vaksinnya, nah, waktu mau diisi lagi dengan vaksin yang akan lebih banyak lagi, kemungkinan suhunya akan naik. Makanya si petugasnya tadi berinisiatif untuk menurunkan ininya, apa suhunya di chiller.
Cuman mungkin karena killernya ini apa itu namanya bisa jadi ada trouble atau bisa jadi petugasnya yang belum tahu apa ya karakteristik killernya. Jadi penurunan 2 skala itu ternyata bisa sampai turun banget sampai di bawah 2 derajat ya. Terus kita bahas lagi di bawah. Dampaknya apa? Nah, nih, dampaknya pecahnya emosi pada vaksin. Vaksin berbasis emosi jika mengalami pembekuan akan menyebabkan pemisahan fase air dan minyak. Terus kalau beberapa vaksin yang berbasis virus hidup, seperti vaksin campak dan rubella juga bisa rusak jika dibekukan mengakibatkan berkurangnya potensi imunisasi. Iya, jadi walaupun tadi si vaksin ini, vaksin hidup itu dia nggak sensitif beku, tapi karena dia disimpan di bawah 2 derajat, itu dia bisa punya potensi yang rusak juga. Nanti aku ada di kelompok lain sih. Nanti tak tunjukin ya di kelompok mana aku agak lupa. Nah, sebenarnya vaksin ini itu di apa namanya? Dijaga oleh yang namanya monitornya Freestek sama VVM. Nanti tak tunjuk ya, ada kelompok yang bahas tentang VVM kok. Nah, si Freestek itu untuk mengetahui bahwa suhunya itu pernah turun di bawah 0 derajat. Nah, kalau VVM itu untuk mengetahui bahwa vaksin itu terpapar panas. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi ini ya, karena suhunya turun sampai di bawah berapa? 2 derajat, yang dicek itu bukan VVM, tapi freeze-nya. Karena VVM tidak mengindikasikan bahwa apa itu vaksin itu terpapar dingin. Yang bisa menunjukkan vaksin itu terpapar dingin hanya freeze. Nah, kalau misalnya vaksin itu kepanasan, yang dicek katanya VVM-nya. Nanti VVM itu ada A, B, C, D. Ya, tak turunkan lagi. Bisa turun lagi, Dek. Nah, nah, ini ada banyak ya. Pembekuan menyebabkan perubahan pH vaksin. Vaksin berbasis protein virus yang rentan terhadap suhu beku juga mengurangi efektivitas imunogeniknya. Jika struktur vaksin berubah akibat pembekuan, ada kemungkinan meningkatnya reaksi lokal atau efek samping. Oke, siap. Uji kocok. Turun lagi deh ke uji kocok. Thanks. Terus, nah, uji kocok. Nah, kalau ngecek apakah vaksin itu terpapar panas, itu lebih gampang karena kita cuma tinggal ngecek VVM-nya. Kalau VVM-nya itu udah mulai C atau D, udah pasti nggak bisa dipakai. Itu SOP-nya ya. Kalau masih A atau B, dia masih bisa dipakai. Kalau dia kena beku, ini yang nggak ada ininya, nggak ada apa namanya tuh, nggak ada pertandanya apakah ini vaksin udah rusak apa enggak ya gitu. Jadi tadi bekunya berapa lama ya, dia rusak atau enggak ya. Nah ini hanya bisa dilakukan sama uji kocok ini. Nah, tadi uji kocok ini ya turun dulu. Minta tolong turun deh. Iya. Jadi untuk memastikan apakah si vaksin ini benar-benar rusak atau enggak. Caranya gimana? Caranya ambil masing-masing dari satu ini, dari masing-masing satu apa ini, item vaksin. Kalau bisa per batch-nya, tapi nanti harusnya ini dikomunikasikan dulu sama pihak dinas kesehatan. Jadi nggak boleh ditangani sendiri dulu. Jadi bilang, misalnya aku di puskesmas A gitu ya, terus bilang, "Duh, ini kok udah turun vaksinnya sampai beku ya, tapi bukannya berapa lama ya? Udah rusak atau belum ya?" gitu. Nanti confirm dulu ke bagian dinas kesehatan. Mbak atau Bu, ini tadi vaksin saya udah pernah suhu turunnya di bawah 2 derajat gitu. Aku mau uji shake test ya gitu. Nanti kalau misalnya dinas kesehatannya, oh iya gitu, boleh confirm. Nah, baru dilakukan uji shake test.
Nah, selama uji tesnya tadi masih nunggu konfirmasi, ini sebaiknya dikarantina dulu, jangan dikeluarin dulu. Nanti bilang aja ke bidannya, ke bagian posyandu, maaf Mbak, ini vaksinnya dikarantina dulu ya, karena ini suhunya kemarin sempat gitu. Nah, setelah dikonfirmasi dari Dinas Kesehatan, oke nggak apa-apa lakukan uji swab test. Nah, caranya kalian ambil satu-satu tiap vial vaksin, tiap jenis vaksin, mulai dari yang suhu beku, sensitif beku sampai sensitif panas sambil semua, satu-satu kalian bekukan. Jadi benar-benar dirusakin. Nah, itu sampai benar-benar beku itu bisa sampai 1 jam atau 2 jam udah anggap aja udah rata-rata beku. Terus kalau udah beku besoknya kalian keluarin terus dikocok. Ini makanya namanya uji kocok. Nah, kalian bandingkan ini bisa di zoom lagi nggak, Dik? Zoom, zoom gambarnya lagi. Zoom. Lah, 16 sampai 28. Ini jamnya ya. Nah, ini kalian bandingin. Yang paling kiri itu tadi yang benar-benar vaksinnya dirusak. Ini yang kanan itu yang kalian karantina. Nah, nanti kalian uji dikocok selama 4 menit. Terus nanti kalian bandingkan pengendapannya. Kalau pengendapannya itu lebih lambat, berarti kemungkinan dia masih selamat. Yang kalian karantina tadi, oh berarti nggak rusak nih. Karena yang rusak pasti pengendapannya lebih cepat. Nah, tapi kalau kalian bandingkan antara yang rusak sama yang kalian karantina ini mengendapnya sama, atau bahkan lebih cepat, berarti yang kalian karantina ini udah rusak, gitu ya. Nah, itu harus dilaporkan. Ini udah coba uji tes, cek tes, ternyata yang dikarantina ini rusak. Jadi nanti minta prosedurnya, kan biasanya tiap kabupaten kota agak beda, tapi rata-rata ya harus confirm ke dinas, terus nanti dinas bakalan nge-backup apa ini vaksin yang bakal diberikan selanjutnya. Tapi itu biasanya butuh waktu ya, karena biasanya ada hitung-hitungan alokasi dari provinsi. Oke, terus ini tadi bisa turun lagi. Nah, ini tindakan pencegahannya, ada pemeliharaan harian, ada mingguan, ada bulanan. Jadi yang harian itu benar, ini ada pencatatan suhu 3 kali sehari. Nanti ada grafik suhunya biasanya, terus dikasih range 2 sampai 8 derajat. Terus pemeliharaan mingguan dipakai habis pakai kertas puyer, habis pakai blender itu dibalikin lagi. Walaupun sebelumnya misalnya TTK-nya nggak serapi kalian, kalau kalian bisa lebih rapi ya nggak apa-apa gitu. Ya, kan jadi poin plus buat kalian. Terus kalau bisa kalian yang lebih proaktif tanya. Kadang ada apoteker yang memang lebih proaktif ngasih ilmunya, ada yang ya udah nunggu aja orang dia yang nggak butuh ilmunya ya udah dapetnya cuma segitu-segitu aja. Ya, apalagi ya. Ya intinya memanfaatkan sebaik-baik kesempatan kalian untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya peran apoteker di situ itu ngapain. Sudah deh, itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Atau udah cukup? Nanti kalau tugas-tugas yang lain, nggak ada deh tugas. Yang peraturan tadi linknya udah tak kasih ke Mas Ali ya. Nanti kalau misalnya mau tanya bisa tanya ke Mas Ali buat nge-share di grup itu. Di situ ada Fornas juga yang terbaru, ada PMK Keselamatan Pasien, ada PMK Fornas, PMK Fornas, prekursor narkotika, psikotropika ada di situ juga. Nanti kalau kalian mau baca-baca ada di situ semua. Bisnya juga ada di situ. Sudah sih, nggak ada referensi yang khusus pakai peraturan Menteri Kesehatan aja udah cukup. Sudah? Ada yang mau ditanyakan, Dek? Cukup? Nggak ada yang ditanyakan, ya nanti kalau tanya waktu praktek ya, langsung ke apoteker atau
preseptornya masing-masing. Bisa ditanyakan lebih jelas. Oke, terima kasih banyak. Tadi hasil diskusinya juga udah bagus, sudah saling melengkapi. Terus tadi yang paling lengkap tak taruh di depan, jadi tim yang belakang tinggal nambah-nambahin aja. Terus lagi. Dari situ aja. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga lancar sampai apoteker sampai lulus ya dia. Oke, terima kasih. Tak tutup ya. Oke, Assalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.